Halo Tribuners, selamat siang. Bersama saya Diamita, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News, edisi Minggu 27 Maret 2022. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Kurang lebih 1,5 jam ke depan, inilah live update selengkapnya. Kita menuju ke kabar pertama, Tribuners. Ditreskrim Polda Sumatera Utara selesai memeriksa orang yang terlibat kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin. Polisi pun telah menetapkan 8 tersangka penganiayaan penghuni di kerangkeng tersebut. Namun 8 tersangka penganiayaan hingga tewas itu tidak ditahan. Laporan lengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Medan. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Freddy di sana. Silakan dengan laporan Anda. Iya, baik Dea dan juga pemirsa. Jadi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut itu tidak menahan 8 tersangka terduga pelaku penganiayaan tahanan yang berada di kerangkeng milik terbit rencana perangin-angin. Jadi terbit rencana ini adalah merupakan Bupati Langkat nonaktif yang saat ini sudah ditahan oleh KPK karena kasus korupsi begitu. Jadi ada 3 orang korban tewas di kerangkeng milik Bupati Langkat itu. Nah, jadi setelah ditelusuri polisi, ternyata ada 8 tersangka terduga pelaku yang menganiaya mereka hingga tewas. Nah, salah satunya adalah anak kandung Bupati sendiri, yaitu Dewa Perangin-angin. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka dan kemarin diperiksa pada hari Jumat hingga Sabtu hampir 24 jam mereka diperiksa, namun mereka tidak ditahan oleh Polda Sumut. Nah, polisi beralasan bahwa mereka ini tidak ditahan karena alasannya adalah mereka kooperatif begitu. Namun demikian mereka hanya dikenakan wajib lapor seminggu sekali, yaitu di Polda Sumut begitu dia. Dan juga saat ini belum ada terbit rencana perangin-angin sendiri selaku pemilik rumah itu tidak ditetapkan sebagai tersangka. Namun demikian, polisi mengklaim bahwa mereka masih terus mendalami kasus tersebut dan mereka akan berkoordinasi dengan KPK untuk melakukan pemeriksaan kembali terhadap terbit rencana perangin-angin Bupati Langkat nonaktif. Tak hanya itu, Polda Sumut juga nanti akan memeriksa adik kandung terbit rencana perangin-angin yang tak lain merupakan Sribana Perangin-angin yang saat ini merupakan Ketua DPRD Kabupaten Langkat. Begitu dia. Jadi adapun korban tewas dari kerangkeng milik Bupati ini adalah 3 orang. Nah, salah satunya itu anak Bupati ini terlibat dalam penganiayaan hingga mati terhadap Saryanto Ginting yang tewas pada tahun 2021 bulan Juli lalu. Begitu dia. Baik, Tribuners, terkait kasus ini juga rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kombes Tatan Dirsan Atmaja selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut. Berikut keterangan lengkapnya. Ya, jadi terima kasih rekan. Kemarin kita sudah melakukan pemeriksaan secara maraton. Ada 8 tersangka yang kita ambil keterangan. Kemudian tadi pagi sekitar pukul 7 selesai karena ada beberapa tersangka yang harus kita periksa berkaitan dengan kasus TPPO, termasuk ada penganiayaan di dalam aktivitas dalam kerangkeng tersebut. Jadi ada 8 tersangka yang sudah kita ambil keterangan tadi malam. Yang pertama inisial TS, ya. Inisial TS ini dia sebagai kalapas dan mengawasi terhadap kerangkeng yang ada di seputaran sekitar rumah Bupati nonaktif Saudara PRP. Kemudian inisial JS itu sama, inisial JS ini menggantikan salah satu kepala kerangkeng atau kepala yang menjaga di kerangkeng tersebut, perannya sama, ya. Kemudian inisial SP, kemudian inisial HS, inisial IS, kemudian inisial RG, kemudian inisial DP, dan inisial HG. Tadi malam kita sudah ambil keterangan ke-8 tersangka, kemudian ada beberapa tersangka yang
kita ambil keterangan baik itu perkara TPPU-nya, ya, kemudian termasuk ada penganiayaan terhadap aktivitas dalam kerangkeng tersebut. Apakah akan dilakukan penahanan mulai hari ini, Pak? Penyidik mempertimbangkan untuk tidak melakukan penahanan. Alasannya, Pak? Alasan yang pertama, pada saat pemanggilan ke 8 tersangka untuk kita lakukan interogasi awal bersama penasihat hukumnya, mereka kooperatif. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi, ke-8 tersangka tersebut hadir. Dan kemarin rekan-rekan juga menyaksikan ke-8 tersangka tersebut hadir pada saat kita panggil di tanggal 25 kemarin. Itu yang pertama. Yang kedua, rekan-rekan ini penyidik masih melakukan pendalaman-pendalaman lainnya. Salah satunya akan melakukan prarekon, kemudian akan melakukan pemeriksaan manajemen. Jadi rekan-rekan media, penyidik tetap akan melakukan proses penyelidikan, pemeriksaan, menemukan, mencari fakta-fakta. Siapa saja yang terlibat pasti akan kami tidak lanjutin. Kita beralih ke Provinsi Lampung. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raden Intan, Bandar Lampung. Kendaraan yang terlibat yakni mobil Toyota Calya berwarna putih bernomor polisi BE1193RF dan Toyota Innova warna hitam berplat BE1336BT dan seorang pesepeda. Kedua mobil ringsek akibat tabrakan tersebut, sementara seorang pesepeda dilarikan ke rumah sakit. Bagaimana kronologi kejadian kecelakaan ini akan dilaporkan rekan Hendra Sahputra, jurnalis dari Tribun Lampung yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan rekan Hendra. Oke, baik. Selamat siang rekan Dea dan Tribuners sekalian. Terkait informasi tabrakan yang terjadi di Jalan Raden Intan ya kemarin sekitar pukul 7 pagi ya. Itu bermula ketika memang mobil bermerek Calya berwarna putih itu melaju dari arah Jalan Tengku Umar menuju arah Jalan Raden Intan dengan kecepatan cukup tinggi ya. Bila kita mendapat informasi di lokasi kejadian, melaju cukup tinggi dan kehilangan kendali, itu menabrak pesepeda yang sedang melintasi jalan tersebut. Setelah daripada menabrak pesepeda, mobil kemudian tetap melaju dan menabrak daripada mobil berjenis Innova ya, mobil Kijang Innova hitam yang terparkir di depan salah satu hotel, dan itu juga baru ketika daripada menumpur mobil Kijang hitam itu ya, baru di situ berhenti. Informasi yang kami dapati juga bahwasanya pengendara mobil putih itu merupakan anggota TNI ya, yang kebetulan memang pada pagi itu sedang ingin menghadiri acara pembukaan olahraga. Informasi yang kami dapati juga bahwasanya selepas daripada kejadian tersebut, pihak TNI, anggota TNI yang menabrak itu, satu diantara juga mengalami shock ya, dan dibawa ke hotel terdekat untuk beristirahat. Namun untuk pengendara mobil itu baik-baik saja, begitu juga dengan mobil yang terparkir ya, karena memang salah satu mobil pengunjung hotel. Namun untuk pesepeda yang ditabrak itu mengalami luka yang cukup berat ya, dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Seperti itu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Hendra Saputra untuk laporan Anda dari Bandar Lampung. Selamat bertugas kembali. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada 2 terdakwa atas nama ex-calon wali kota Palembang, Sari Muda, dan seorang bernama Margono. Keduanya ini terbukti terlibat dalam kasus penipuan dan penggelapan lahan seluas 26 hektar di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belide, Kabupaten Muara Enim. Namun Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berbeda terhadap keduanya. Laporan lengkapnya akan disampaikan jurnalis Sriwijaya Post. Ada rekan Hoirul Nisha yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Oke, baik Dea, atas kasus dugaan penipuan pemalsuan surat tanah oleh 2 terdakwa Sari Muda dan Margono, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan hukuman yang berbeda kepada duanya.
yang mana terdakwa Margono divonis dengan hukuman 2 tahun 6 bulan, sedangkan untuk terdakwa Sari Muda yang merupakan calon wali kota Palembang yang belum berhasil, itu divonis dengan hukuman 1 tahun 6 bulan. Yang mana hukuman Margono ini sendiri dipotong 6 bulan kurungan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya menuntut hukuman 3 tahun penjara. Sementara itu untuk Bapak Sari Muda sendiri dihukum sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang kemarin pada persidangan sebelumnya menuntut terdakwa Sari Muda ini dengan hukuman 1 tahun 6 bulan. Seperti itu deh. Keduanya juga dijatuhkan hukuman berdasarkan pasal 378 tentang penipuan. Demikian ya. Baik, Tribuners, rekan Indonesia juga sudah mendapatkan keterangan dari kuasa hukum terdakwa Margono bernama Edi Siswanto. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Pembela terdakwa Margono kami kecewa karena pembelaan kami diterima. Nah, dalam pertimbangan hukumnya diantaranya itu hakim menyatakan bahwa barang dalam perkara ini 378 itu berupa uang, padahal dalam dakwaan jaksa jelas yang dinyatakan barang dalam 378 itu adalah berupa tanah. Jadi kan terdakwa Margono ini kan didakwa melakukan tindak pidana penipuan menjual tanah, ya kan? Yang tidak dapat dikuasai oleh pembeli. Artinya kan objeknya itu dengan tanah. Nah, sedangkan hakim dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa barang itu berupa uang. Karena dalam pembelaan kami menyatakan bahwa 378 kalau berupa benda tetap itu salah menggunakan pasal. Jadi jaksa dalam pembelaan kami, salah satu dari materi pembelaan kami menyatakan bahwa jaksa itu salah dalam menggunakan pasal 378. Kemudian dari pertimbangan hukumnya juga hakim kami menilai melampaui kewenangannya karena mengadili kepemilikan atas tanah, ya kan? Ada banyak lagi pertimbangan hukumnya yang mungkin nanti akan kami keluarkan dalam banding kalau seandainya terdakwa banding. Tadi kan terdakwa pikir-pikir, terdakwa tadi pikir-pikir. Keyakinan kita kan? Keyakinan Sebagai kuasa hukum. kami tetap pada pembelaan, keyakinan itu tidak bersalah karena tidak ada terbukti. Kalau tanah yang dijualkan itu harus bukti. Masih di Sumatera, Tribuners, lubang menganga terpantau di Jalan Lintas Timur Palembang Betung, tepatnya di wilayah Saterio, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Masyarakat pun resah lantaran kondisi ini sangat mengancam keselamatan pengendara. Lubang yang berada di tengah jalan itu sangat mengganggu, tidak hanya bagi kendaraan roda 4 atau lebih, tetapi juga roda 2. Bagaimana pantauan situasi di sana akan dilaporkan jurnalis Tribun Sumsel. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Ardiansyah. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Dea, selamat siang Tribuners dimanapun berada. Baik, dari pantauan kami bersama Kasat Lantas Polres Banyuasin AKP Riki Mocom bahwa masih banyak jalan berlubang di Jalan Lintas Timur. Tepatnya di wilayah Satrio, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin. Nah, di sini bukan hanya di wilayah Satrio saja sebenarnya, dari pantauan yang kami lakukan bahwa banyak jalan yang berlubang ini juga terjadi dari kota Pangkalan Balai yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Banyuasin menuju ke Kecamatan Betung. Nah, di sini memang banyak sekali lubang-lubang yang berada di tengah jalan dan memang bisa sewaktu-waktu mengancam pengendara, terutama roda 2, bila tidak berhati-hati akan mengalami kecelakaan. Nah, di sini juga bahwa dari pihak Satlantas terus menghimbau kepada pengendara, terutama kendaraan berat, untuk tidak melintas dengan kecepatan tinggi. Karena apabila melintas dengan kecepatan tinggi, bisa jadi sewaktu-waktu kendaraan itu patah karena sudah beberapa kali kendaraan berat melintas karena ini jalan yang menghubungkan antara Jambi, Sumatera Selatan dan juga Lampung dan juga Bengkulu di situ. Nah, di sini memang banyak kendaraan yang melintas, terutama kendaraan berat seperti truk, trailer dan lainnya. Nah, di sini juga dari pihak Satlantas agar tidak menimbulkan korban jiwa dari lubang-lubang yang
ada di Jalan Lintas Timur ini, pihak Satlantas juga sudah memberikan himbauan berupa spanduk dan juga mengerahkan anggota di titik-titik yang memang terjadi banyaknya jalan yang berlubang. Nah, ini bertujuan untuk menghindari terutama kendaraan roda 2 yang melintas, yang terkadang memang tidak melihat situasi dan kondisi dari jalan tersebut. Begitu, Dea. Baik, terima kasih untuk laporan Anda, rekan Ardiansyah di Sumatera Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Aceh, Tribuners. Kondisi jalan gerbang masuk dan keluar Jalan Cot Kemenyan dari Gampong Gelumpang, Payong, Kecamatan Balang Pidie mengalami kerusakan. Akibatnya di kawasan tersebut rawan terjadi kecelakaan dan sering memakan korban. Menindaklanjuti ini, Satlantas Polres Aceh Barat Daya pun akhirnya melakukan penambalan jalan rusak. Bagaimana situasi di sana dan juga saat penambalan jalan ini akan dilaporkan wartawan Serambi News. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rahmat Saputra. Silakan dengan informasi Anda. Ya, Dea, dapat kami informasikan bahwa Jalan Cok Kemenyan Gampong Gelumpang Payung ini, Kecamatan Melampidi, merupakan jalan akses ke komplek perkantoran, di mana akses jalan ini sering digunakan oleh para ASN dan masyarakat menuju ke sana, karena memang selama ini adalah jalan alternatif dan jalan yang lebih singkat dan cepat menuju kantor ke komplek perkantoran. Bahkan beberapa hari yang lalu bahwa jalan ini juga ada memakan korban. Selain memang kecelakaan, juga ada salah seorang warga yang sempat jatuh ke dalam irigasi yang berada di seberang jalan, karena memang permukaan jalan ini selain berlubang juga jalannya sangat sempit. Jadi ketika misalnya berpapasan antara kendaraan yang masuk dengan kendaraan keluar, jika tidak hati-hati bisa masuk ke dalam saluran yang berada di sisi badan jalan seperti itu. Bahkan menanggapi inilah Satlantas berinisiatif menambal jalan. Bahkan bukan saja jalan ini, memang ada beberapa jalan yang rawan kecelakaan, seperti jalan di Guhang misalnya, Kecamatan Melampidi, yang merupakan akses jalan ke antara penghubung Kecamatan Melampidi dengan Jumpa. Ini juga sering ditambah oleh Satlantas, karena memang di sini juga rawan kecelakaan, bahkan ada yang terjadi meninggal dunia. Itulah laporannya seperti itu ya. Baik, Tribuners, rekan Rahmat juga sudah melakukan wawancara bersama Kasat Lantas Polres Aceh Barat Daya, Ibda M. Berni, terkait kejadian ini. Berikut. Kita melaksanakan penambalan jalan itu dimaksudkan untuk mengurangi jumlah laka lantas. Dan kenapa kita langsung tindak lanjuti? Dikarenakan adanya keluhan dari masyarakat dan sering terjadinya kecelakaan lalu lintas dikarenakan jalannya sempit. Kita lakukan tambal jalan ini. Untuk penambalan jalan sudah sering kita lakukan. Yang paling sering kita lakukan di Jalan Guhang. Di Jalan Guhang tersebut ada beberapa titik lubang. Jadi karena banyaknya laporan dari masyarakat, keluhan dari masyarakat, kita langsung tindak lanjuti. Kita tambal untuk melancarkan lalu lintas di sana. Selain itu, ada di Jalan Pendidikan, ada di Jalan Merengara, dan tempat lainnya. Berarti bukan pertama kali ya? Untuk penambalan jalan sendiri bukan pertama kalinya, tapi udah sering kita lakukan. Apalagi ada keluhan dari masyarakat, ada laporan masyarakat, kita langsung tindak lanjuti. Informasi berikutnya datang dari Papua. Tribuners, komunitas Earth Hour Jayapura menggelar Switch Off 2022 dengan mematikan lampu selama 1 jam. Acara ini digelar di WWF Learning Center Pos 7 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Giat Switch Off 2022 ini pun berlangsung sederhana, namun penuh makna pada Sabtu malam 26
Maret 2022 kemarin. Bagaimana situasi acara ini akan dilaporkan oleh wartawan Tribun Papua. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Aldi Bimantara di sana. Silakan dengan laporan Anda. Iya, halo Dea dan juga Tribuners. Tepat sekali, aksi kampanye penghematan energi dari komunitas Earth Hour Jayapura telah sukses digelar di WWF Learning Center Pos 7 Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua. Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami para awak media, kegiatan bertajuk Switch Off tersebut berlangsung sederhana namun penuh makna sekali karena para penggiat Earth Hour Jayapura bersama sejumlah komunitas yang diundang bersama-sama menghitung mundur untuk memadamkan lampu tepat pukul 8.30 waktu Indonesia Timur hingga 9.30 waktu Indonesia Timur. Selama 1 jam, Dea dan juga Tribuners, ini pemadaman lampu dilakukan. Acara juga diisi dengan musikalisasi puisi soal planet bumi dan juga eksistensinya. Kemudian ada juga persembahan nyanyian menggunakan bahasa isyarat dari komunitas Tuli Jayapura dan pameran foto yang menampilkan keanekaragaman hayati di tanah Papua. Dia dan juga Tribuners, dalam kesempatan wawancara, Ketua Koordinator Earth Hour Jayapura, Jeki Buli, menuturkan peringatan Switch Off Earth Hour yang diadakan tiap tahunnya ini pada pekan terakhir di bulan Maret, yakni setiap hari Sabtu pada minggu terakhir di bulan Maret setiap tahunnya, ini merupakan bentuk perayaan secara simbolis untuk mengkampanyekan kesadaran akan pentingnya hemat energi. Dia dan juga Tribuners, pihaknya juga bahkan mempersiapkan segala sesuatunya termasuk menginformasikan kepada sejumlah hotel di kota Jayapura yang turut memadamkan lampu selama 1 jam. Ini sebagai wujud nyata kesadaran bersama akan pentingnya hemat energi untuk planet bumi yang lebih baik. Selain itu, Dia dan juga Tribuners, untuk diketahui pula tema besar atau tema global dalam perayaan Earth Hour 2022, yakni Save Our Future, yang bermakna manusia yang hidup saat ini punya tanggung jawab untuk bumi yang akan ditinggali oleh generasi penerus di masa mendatang. Demikian Dea dari kota Jayapura, Papua terkait dengan peringatan Switch Off 2022 yang digelar komunitas Earth Hour Jayapura. Kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Aldi terkait acara ini juga sudah melakukan wawancara bersama Koordinator Earth Hour Jayapura, Lumeli Jeki Buli. Berikut keterangan lengkapnya kami tampilkan. Earth Hour tahun ini kita adakan secara offline dan juga online, hybrid juga bersama teman-teman yang datang langsung ke kantor WWF Papua. Kami mengadakan Switch Off tahun ini di kantor WWF Papua dengan diikuti oleh beberapa komunitas dan juga perwakilan dari WWF Papua itu sendiri. Dan teman-teman di sini juga sangat antusias dalam mengikuti kegiatan kali ini. Sebelum Earth Hour Switch Off ini juga kita mengadakan beberapa kegiatan seperti PH School, trekking ke hutan, dan kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Dan setelah pas Switch Off ini, kita lebih merayakan secara simbolis bersama-sama di kantor WWF Papua. Dan diharapkan, meskipun ini acara simbolis, kita harapkan bagaimana secara simbolis ini kita dapat melakukan aksi yang kecil tetapi berdampak yang besar. Seperti yang kita ketahui, kalau kita menghemat lampu dengan cara mematikan lampu selama 1 jam dari jam 9 sampai jam 9:30 serentak di seluruh dunia, itu akan menjadi dampak yang besar gitu, dan juga itu akan bersama-sama membuat perubahan. Dan saya harapkan sesuai tema Switch Off kali ini, Shape Our Future, kita dapat kembali membentuk masa depan kita yang lebih baik lagi bagi kita, bagi anak cucu kita, dan bagi bumi ini juga. Dan saya harap juga aksi-aksi kita setelah ini itu ada lagi. Apa yang kita sudah mulai di malam Switch Off kali ini akan berlanjut dengan aksi-aksi kita selanjutnya, dan untuk kembali lagi mewujudkan masa depan kita yang lebih baik lagi. Tribuners, Taman UMKM Bung Karno di Jalan Gatot Subroto, Kota Bandar Lampung, ternyata masih menjadi lokasi favorit masyarakat untuk menikmati pagi di akhir pekan. Selain terdapat berbagai UMKM makanan dan minuman, tak jarang di sini juga ada pertunjukan untuk para pengunjung. Bagaimana pantauan situasi di sana saat akhir pekan ini akan dilaporkan wartawan Tribun Lampung. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Vincentius Somaferer di sana. Silakan dengan informasi Anda. Iya, benar sekali rekan Dea. Taman UMKM Bung Karno yang terletak di Kota Bandar Lampung memang masih menjadi salah satu destinasi wisata kuliner yang digemari oleh masyarakat setempat. Aktivitas mingguan, khususnya akhir pekan, masih ramai dikunjungi. Terlebih selain sentra kuliner, di sana juga ada beberapa aktivitas yang berkenaan dengan hobi masyarakat setempat. Seperti yang kita lihat pada pekan ini, terdapat sebuah
pertunjukan skateboard dan atraksi sulap yang dipamerkan di sana. Selain itu juga ada juga pertunjukan-pertunjukan lain yang bersifat hobi, seperti kelompok membaca buku, bercerita, dan badut-badut juga sering datang ke sana untuk menghibur anak-anak. Nah, yang menjadi spesial adalah untuk pekan ini, seluruh kontestasi pertunjukan ini berfokus pada keceriaan anak, di mana anak-anak yang datang diperkenankan untuk hadir berekspresi, memamerkan bakat, hingga menikmati minggu pagi bersama keluarganya. Inisiasi terkait festival ini dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak di kota setempat bersama pemerintah Kota Bandar Lampung. Direncanakan memang kegiatan seperti ini dilakukan secara rutin per tiap minggunya, sehingga tempat ini memang menjadi sebuah sarana untuk akhir pekan keluarga di masyarakat Kota Bandar Lampung. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Soma melaporkan dari Bandar Lampung. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Jawa Tengah, Tribuners. Dukuh Rejosari dan Tambak Sari yang berada di Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, belasan tahun yang lalu kini hilang. Seorang jurumudi perahu bernama Untung memberikan kesaksian bahwa dahulu ratusan rumah berdiri di dua dukuh tersebut. Namun kini bak Atlantis yang pernah disebutkan Plato dalam bukunya berjudul Timaeus dan Critias, dua dukuh tersebut pun kini hilang di telan lautan. Bagaimana pantauan di sana sebenarnya saat ini akan dilaporkan rekan Budi Susanto, wartawan Tribun Jateng yang sudah bergabung bersama kami. Silakan rekan Budi. Ya, rekan Dea. Baik, rekan Budi silakan dengan laporan Anda bagaimana pantauannya di sana. Di Desa Bedono ada dua dukuh yang benar-benar terdampak abrasi. Jadi kerusakan lingkungan akibat abrasi di sana sangat masif. Bahkan dua desa tersebut, dua dukuh maksud saya itu hilang tertelan laut. Jadi sejak dari 1995 sampai dengan sekarang itu abrasi yang terjadi masif. Bahkan di sana 800 rumah yang ada di sana itu habis. Jadi tenggelam di telan lautan. Seperti itu dia. Iya. Mungkin ada informasi tambahan lain yang Anda sampaikan. Kini masyarakat terus mengeluh kepada pemerintah terkait bagaimana solusi mengatasi abrasi di wilayah Desa Bedono sendiri. Karena abrasi itu semakin ke tahun semakin masif dirasakan dan adanya pembangunan-pembangunan yang di pesisir Jawa bagian utara, khususnya di wilayah Semarang seperti Bandara Baru, seperti itu berdampak kepada besarnya ombak yang menghantam di wilayah pesisir di daerah Desa Bedono. Bahkan sampai sekarang tidak hanya dua dukuh tersebut, ada beberapa dukuh yang di sana memang juga terdampak dan semua akses ekonomi dan segala macam dari masyarakat di Desa Bedono sendiri terdampak oleh abrasi tersebut. Beberapa kali masyarakat di sana juga melakukan penanaman mangrove tetapi tidak berhasil. Hal tersebut lantaran besarnya ombak dan beberapa pembangunan yang juga masif dilakukan oleh pemerintah di wilayah pesisir Jawa bagian utara, tepatnya di Semarang dan beberapa daerah. Dan beberapa kekhawatiran masyarakat di sana antara lain adanya pembangunan jalan tol yang akan menerjang beberapa wilayah termasuk di Desa Bedono. Jadi di sana pemerintah akan membangun jalan tol yang nantinya di tepi laut dan masyarakat yang mayoritas nelayan juga was-was karena hal tersebut akan berdampak kepada kerusakan lingkungan dan semakin masifnya abrasi. Seperti itu dia. Baik, terima kasih rekan Budi Susanto melaporkan dari Demak, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami jeda sejenak dan jangan kemana-mana, tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Nita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. ya saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Kepulauan Riau memiliki sejuta keindahan alamnya, mulai dari pantai hingga wisata alamnya. Salah pantauan di sana dan juga apa saja yang bisa dinikmati akan dilaporkan reporter Tribun Batam. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Rahmatika. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Dea. Dapat dilaporkan langsung di lokasi di Gurun Pasir Telaga Biru yang berada di Desa Busung, Kabupaten Bintan ini sudah lama menjadi destinasi wisata favorit atau yang sampai sekarang masih populer di kalangan masyarakat lokal hingga wisatawan mancanegara. Nah, di Gurun Pasir Telaga Biru ini sebelumnya sempat tutup selama 6 bulan akibat pandemi COVID-19, namun telah kembali dibuka dan saat ini sudah ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal. Pada akhir pekan sendiri, yaitu pada Sabtu dan hari Minggu, jumlah pengunjung yang datang ke Gurun Pasir Telaga Biru ini mencapai 500 orang. Yang
yang datang ke sini, yang datang ke Gurun Pasir Telaga Biru ini sendiri didominasi oleh wisatawan lokal seperti dari Batam dan juga ada dari Medan hingga Palembang. Untuk masuk ke destinasi wisata Gurun Pasir Telaga Biru ini, pengunjung cukup membayar uang masuk per orang itu hanya 10.000. Jadi di sini pengunjung bebas untuk bersuah foto di spot-spot lokasi yang ada di Gurun Pasir Telaga Biru di Desa Busung, Kabupaten Bintan ini. Kemudian di sini juga tersedia warung-warung makan yang bisa dijajaki oleh pengunjung sendiri. Untuk bukanya lokasi ini dimulai dari pukul 9 pagi hingga pada pukul 5 sore hari. Kemudian untuk berkunjung ke destinasi wisata Gurun Pasir Telaga Biru ini membutuhkan waktu sekitar 45 menit apabila pengunjung berangkat dari Pelabuhan Sri Bintan Pura, yaitu pelabuhan yang berada di Kota Tanjung Pinang. Kemudian jika berangkat dari Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang juga membutuhkan waktu 45 menit. Namun jika pengunjung naik dari Pelabuhan Roro Tanjung Uban atau Kabupaten Bintan itu hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit saja. Kemudian sebelumnya di Gurun Pasir Telaga Biru ini sebelum pandemi pengunjung harus membayar uang untuk spot-spot foto itu mulai dari 5.000 hingga 50.000. Namun sejak Gurun Pasir Telaga Biru ini dikelola oleh BUMDes, yaitu pihak desa di sana, sekarang pengunjung tidak perlu lagi membayar setiap spot foto yang ada di lokasi. Sekian laporan dari saya, Dea. Baik, Tribuners, rekan Rahmatika juga sudah mewawancarai salah satu pengunjung dari Batam bernama Fitri. Berikut liputan lengkapnya. Kalau menurut saya sih bagus karena walaupun pandemi gitu mereka tetap buka walaupun dengan keterbatasan ya. Dan pas hari ini kayaknya nggak ada pungutan, biasanya ada kartu masuk. Dan itu juga bagus sih sebenarnya untuk biar menarik wisatawan lokal ya Bu ya. Karena kita memang selama pandemi 2 tahun ini kan nggak bisa kemana-mana. Jadi ini cukup bagus gitu. Mereka mungkin longgarkan dulu dan itu juga untuk kita pelaku usaha wisata itu bagus gitu. Baik. Kita beralih ke destinasi wisata di Sulawesi Selatan, Tribuners. Pantai Togeo Bone kini menjadi salah satu destinasi wisata baru di Kabupaten Bone yang patut dikunjungi. Keindahan dan eksotisnya pantai ini bahkan mirip dengan pesona pantai di Bali. Tempat ini pun pastinya memiliki spot foto yang beragam yang patut diambil. Bagaimana situasi di sana? Akan dilaporkan reporter Tribun Timur. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Kasdar Kasau. Silakan dengan informasi Anda. Baik rekan Dea di studio, terima kasih atas infonya Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, saya akan melaporkan langsung dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Bahwa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan ada salah satu destinasi wisata alam yakni pantai yang ada di Bone bagian selatan. Lokasinya sekira 48 km dari Kota Watampone, Sulawesi Selatan. Dapat ditempuh dengan kendaraan roda 2 dengan waktu sekira 1 jam 10 menit. Begitupun dengan kendaraan roda 4 dapat ditempuh dengan waktu sekira 1 jam 16 menit. Ya, adapun destinasi wisata pantai ini menawarkan pantai yang masih asri, masih bagus, masih belum tercemar oleh aktivitas nelayan di sana karena pantai ini masih baru saja dibuka oleh Bupati Bone Andi Pasar Mahdin Pajalangi pada hari Sabtu tanggal 26 kemarin. Dan pantai ini juga tersedia restoran yang terkenal di Indonesia Timur yakni Juragan Dapur, di mana ownernya ini sudah membuka beberapa cabang di Indonesia Timur, di antaranya ada di Makassar hingga ke Papua. Bahkan di Pulau Jawa sendiri, Juragan Dapur ini sudah membuka beberapa cabang dan ownernya ini sudah menjadi pengusaha kuliner yang sangat terkenal. Dan ada pun alasannya membuka di Kabupaten Bone karena beliau merupakan putra Bone yang merupakan dan keturunan asli Bone yang merupakan bentuk kecintanya terhadap Kabupaten Bone sendiri. Dan beberapa fasilitas yang ada di pantai ataupun Togeo Beach ini diantaranya karena sangat instagramable bagi kaum milenial yang suka bersuah foto.
beberapa di antaranya ada resort yang bagi pengunjung yang ingin menginap di tempat tersebut. Kemudian begitupun dengan fasilitas ya bagi pengunjung yang ingin berenang, kemudian ingin bermalam dengan camping, juga tersedia di sana. Dan begitu rekan Dea di studio. Baik, terima kasih rekan Kasdar, dan berikut Tribuners hasil wawancara jurnalis kami bersama owner Juragan Dapur Cafe and Resto, Wawan Palu, selengkapnya kami tampilkan. Hari ini kita lagi grand opening Tokyo Juragan Dapur, Tokyo Beach lah di sini. Kalau di sini konsep yang kita tawarkan sebenarnya adalah restorannya, yang restoran yang ada di yang ada nuansa wisatanya. Jadi nilai tambahnya itu adalah wisata, bisa wisata pantai, bisa glamping, glamour camping ya. Jadi kita menyiapkan untuk wisata pantai, lalu kemudian ada kulinernya, ada tempat camping. Tondra khususnya sangat luar biasa. Ada beberapa destinasi di sini yang cukup bagus, tidak kalah dengan tempat-tempat lain yang ada di luar Pulau Sulawesi. Cuma hanya sedikit mungkin saudagar-saudagar Bugis yang ada di Bone atau yang ada di luar Bone sekarang yang mau melirik dari sektor wisata itu, hanya sedikit lah. Nah, mudah-mudahan dari sini banyak menginspirasi pelaku kreatif yang ada di Bone khususnya, maupun yang ada orang Bone yang ada di luar, ataupun investor lain yang Tribuners, bagi Anda yang pernah berkunjung ke kawasan Jetayu, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, tentu tidak asing lagi dengan kantor pos Kota Pekalongan. Sebagai salah satu bangunan tua, kantor pos Pekalongan ini menjadi saksi bisu sejarah yang ada di Kota Batik sejak zaman kolonial Belanda. Bagaimana pantauan situasi di sana saat ini di pos Kota Pekalongan ini akan dilaporkan rekan Indra Dwi Purnomo, reporter Tribun Jateng yang saat ini sudah bergabung bersama kami di sana. Silakan dengan informasi Anda. Iya Dea, bagi Anda pengunjung kawasan Jateng Pekalongan, Jawa Tengah, tentu tidak asing dengan kantor pos Kota Pekalongan. Sebagai salah satu bangunan tua, kantor pos Pekalongan menjadi saksi bisu sejarah yang ada di Kota Batik sejak zaman kolonial Belanda. Tidak heran bangunan ini kadang menarik minat wisatawan yang swafoto di kawasan Jetayu. Terletak di pusat Kota Pekalongan, berikut fakta-fakta sejarah bangunan kantor pos Pekalongan yang dijelaskan oleh sejarawan Kota Pekalongan Dirhamsyah. Ia mengatakan bahwa kantor pos Pekalongan dibangun tahun 1920. Akan tetapi dalam sejarah pos Indonesia, memang Kota Pekalongan sudah termasuk dalam jalur pos di Jawa, bahkan sejak tahun 1746, Pekalongan menjadi tempat pergantian kuda kereta pos dari Batavia sebelum melanjutkan perjalanan ke Semarang. Pihaknya juga mengungkapkan untuk saat ini bangunan kantor pos Pekalongan sudah masuk cagar budaya. Hal ini berdasarkan melalui SK Wali Kota Pekalongan. Pemkot Pekalongan menetapkan bahwa kantor pos Pekalongan sebagai cagar budaya sehingga pihak kantor pos untuk harus berhati-hati ketika membuat atau merubah warna bangunan kantor pos. Demikian, Dea. Baik, Tribuners, untuk lebih detailnya lagi juga reporter kami sudah melakukan wawancara bersama sejarawan Kota Pekalongan, Dirhamsyah. Berikut keterangan lengkapnya. Seperti dulunya yang mungkin padang ya, hutan lah ya. Tapi kalau kita melihat bangunan itu dibangun tahun 1920, kantor pos itu. Saya punya maketnya ya, proses pembangunan awalnya ada rumah dinas dan juga kantornya. Nah, kalau kantor pos sendiri di Pekalongan sejarahnya sudah sejak tahun 1746, karena rute pos pertama di Jawa itu termasuk wilayah Pekalongan. Jadi sebelum setelah dari Tegal, Pekalongan, kemudian Semarang. Tetapi kita harus lihat tahun 1746 itu yang rute posnya didirikan oleh Gubernur Jenderal Willem van Imhoff itu sebagai di Pekalongan itu sebagai pos tunggal. Jadi ada semacam
ya istal kuda, pesanggerahan ya untuk para ya pengantar pos itu, karena diantar pakai kereta ya dengan menggunakan kuda, dan pasti ketika lewat Pekalongan ya harus berhenti, kemudian ganti kuda atau besok baru melanjutkan perjalanan menuju ke Semarang. Pemerintah Kota Pekalongan tahun lalu sudah menetapkan ya melalui SK Wali Kota tentang kantor pos bagian dari cagar budaya, sehingga pihak kantor pos pun harus berhati-hati ya untuk supaya tidak menghilangkan ataupun membuat misalnya merubah warna ya, itu juga harus hati-hati karena harus tampak sesuai dengan view aslinya, karena ini sudah ada keputusan hukum tetap yang mengikat, yaitu surat keputusan Wali Kota tentang bangunan cagar budaya. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Minahasa merupakan etnis terbesar di Provinsi Sulawesi Utara dan terkenal dengan kuliner yang berlabel ekstrim. Ekstrim yang dimaksud yakni menyantap kuliner yang diolah dari daging yang dianggap sebagian kalangan mungkin tidak lazim dikonsumsi. Satu di antaranya daftar kuliner ekstrim yakni kodok dengan bumbu rica-rica atau cita rasa pedas. Bagaimana penampakan kuliner ini dan juga rasanya akan dilaporkan jurnalis Tribun Manado. Ada rekan Rio Nur yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rio. Ya, terima kasih rekan Dia. Jadi kuliner Minahasa kita yang dinikmati itu namanya kodok rica-rica bumbu daun solasi. Rica-rica ini artinya cabai. Makanan dengan banyak cabai, terus daun solasi ini adalah daun mint, kalau dinamakan di Minahasa itu daun solasi. Memang daging kodok ini paling pas diolah dengan daun mint ini. Jadi memang kuliner ini termasuk yang berlabel ekstrim karena memang sebagian kalangan menganggapnya kurang lazim dikonsumsi, tapi di Minahasa ini menjadi salah satu daging yang cukup populer karena hampir stok yang ada di pasar tiap hari itu habis terjual. Jadi ini dagingnya per kilogram itu dijual cukup mahal, memang 60.000 per kilogram. Di pasar itu biasanya kodok-kodok ini ditangkap dari sawah, kemudian dibawa ke pasar dan dijual bebas. Untuk mengolah daging kodok ini sebenarnya cukup mudah karena bumbunya memang khas Minahasa yang memiliki cita rasa pedas seperti rica, daun serai, kemudian batang serai, daun lemon, ada batang bawang, daun bawang, kemudian banyak rica, kemudian ditambahkan kemangi, dan terakhir ada daun solasi. Memang kalau merasakan kuliner ini memang cukup menonjol yang daun solasi atau daun mint ini dirasa dari makanan ini ditambah dengan rasa pedas. Sebenarnya untuk menikmati makanan ini sebagian masyarakat bisa mengolahnya sendiri, tapi jika ingin menikmati, pengunjung yang ingin menikmati bisa berkunjung ke rumah makan Barameji yang ada di Langowan. Itu memang rumah makan menawarkan kuliner ekstrim, jadi di situ salah satunya daging kodok ini. Tapi yang paling populer di rumah makan itu adalah daging ular piton atau orang Minahasa bilang ular patola. Ya, demikian rekan Dia dari kuliner kodok rica-rica daun solasi ini. Baik, terima kasih rekan Rionor melaporkan dari Minahasa. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya, Tribuners. Direktur Utama PSM Makassar, Munafri Arifuddin, akan merombak skuad besar-besaran untuk Liga 1 musim depan. Perombakan skuad PSM ini lebih dari 80%. Tentunya perombakan dilakukan tetap ada pada hasil evaluasi. Bagaimana perombakan ini akan dilaporkan selengkapnya oleh jurnalis Tribun Timur. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Kaswadi Anwar. Silakan dengan informasi Anda. Ya, saat ini PSM telah menjalani pekan ke-33 Liga 1 2021-2022 dan Liga 1 sendiri akan berakhir pada Jumat 31 Maret 2022.
skuad PSM Makassar kini telah dipastikan pula bertahan di Liga 1 musim depan, dan dari Direktur Utama PSM Makassar Munafri Arifuddin memastikan akan merombak skuad PSM besar-besaran. Ada sekira 80% skuad yang dimiliki saat ini akan dirombak. Hal ini tak lepas dari performa inkonsisten dan pencapaian minor yang didapat PSM pada musim ini. Kita tahu bersama bahwa PSM terseok-seok di papan bawah klasemen hingga pekan ke-33 dan mereka baru bisa memastikan terbebas dari zona degradasi setelah menang 1-0 dari Persiraja Banda Aceh di Stadion Kompiang Sujana Denpasar pada Jumat 25 Maret 2022. Lalu perombakan ini juga bertujuan untuk PSM akan menghadapi Piala AFC maupun Liga 1 yang akan bergulir pada tahun ini. Ya, kita tahu bahwa AFC akan bergulir pada Juni mendatang, tepatnya pada 24 Juni, kemudian Liga 1 dijadwalkan bergulir pada Juli 2022 mendatang. Dan inilah target dari Direktur Utama PSM Munafri Arifuddin juga menargetkan PSM akan bisa bersaing musim depan di papan atas Liga 1, karena kita tahu di beberapa musim terakhir memang PSM baru kali ini berada di papan bawah. Pada musim 2017 PSM finish di peringkat 3, kemudian 2018 PSM mampu bersaing hingga akhir musim bersama Persija Jakarta, namun harus terampil pahit di akhir musim karena hanya selisih 1 poin dengan Persija Jakarta yang menjadi juara pada musim tersebut. Kemudian pada tahun 2019 meski PSM finish di peringkat 12, namun di tahun yang sama mereka berhasil keluar jadi juara Piala Indonesia setelah mengalahkan Persija Jakarta dengan agregat 2-0. Maka dari itu prestasi ini yang coba dikembalikan oleh manajemen dengan membangun tim yang solid dan pemain yang berkualitas untuk musim mendatang. Sekian. Baik. Tribuners, terkait ini rekan Anwar juga sudah melakukan wawancara bersama Direktur Utama PSM Munafri Arifuddin. Berikut keterangan lengkapnya. Tentu ini menjadi harapan kita bersama, sehingga ke depan kita telah melihat seperti apa kalau melakukan sebuah persiapan, dan kita harus siap untuk menghadapi AFC, melihat bagaimana pola yang akan kita lakukan musim depan, sehingga kita bisa mendapatkan pemain-pemain yang lebih berkualitas dan bisa bersaing di papan atas di Liga Indonesia. Harapan saya, terima kasih untuk seluruh pencinta PSM yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada kami. Pembangunan sirkuit Formula E Ancol Jakarta Utara molor dari waktu yang ditentukan. Hal ini disebabkan adanya revisi dari Federasi Otomotif Internasional atau FIA. Akibat revisi tersebut, target capaian pembangunan yang semula 54 hari menjadi lebih panjang. Bagaimana laporan lengkapnya? Akan disampaikan jurnalis Warta Kota. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Yolanda Putri Dewanti. Silakan dengan laporan Anda. Ya, Dea, baik, terima kasih. Memang sebelumnya Komite Pelaksana Formula E, yakni Jakarta, Irawan Sucahyono mengatakan bahwa pembangunan sirkuit ajang mobil bertaraf internasional itu molor karena dari waktu lantaran harus menambah revisi dari pihak FIA atau Federasi Otomotif Indonesia. Alhasil, dikarenakan ada revisi tersebut menjadi lebih panjang waktunya. Adapun faktor keselamatan tersebut menjadi salah satu revisi dari pihak FIA, yakni trek sirkuit yang dapat menimbulkan kecelakaan pembalap Formula E, di mana yang diketahui pada tikungan 1, 12, dan 18 ditambah kembali pengaspalannya untuk melebar ke sisi selatan guna menambah faktor keselamatan. Sebelumnya, Direktur Utama PT Jakpro memang optimis pembangunan ini akan rampung akhir Maret atau paling lambat awal April. Namun dengan adanya revisi dari pihak FIA ini jadi molor beberapa hari guna untuk meninjau kembali terkait pentingnya aspek keselamatan bagi para pembalap Formula E nanti. Begitu dia.
Baik, terima kasih untuk laporan Anda rekan Yolanda Putri. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Bupati Minahasa Selatan meresmikan kegiatan Wawontulap Beach Resort pada Sabtu 26 Maret 2022 kemarin. Acara ini dirangkai dengan kegiatan lomba dayung dan lomba memancing di Desa Wawontulap, Kecamatan Tatapaan. Bagaimana situasi saat gelaran acara ini akan dilaporkan rekan Manuel Mamoto, jurnalis Tribun Manado yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Dia. Tribuners, kegiatan Bupati Minahasa Selatan, Franky Doni Wongkar, meresmikan langsung untuk Manado Beach Wawontulap Beach Resort yang ada di Desa Wawontulap, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, pada rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan kegiatan lomba dayung dan lomba mancing mania. Kegiatan tersebut berlangsung sangat meriah, dan kegiatan tersebut juga selain ada kegiatan lomba dayung dan lomba mancing mania, Bupati juga saat itu melakukan pelepasan tukik atau anak penyu. Dan selain itu, lokasi tersebut diharapkan bisa mendatangkan para wisatawan yang akan berkunjung, karena lokasi tersebut merupakan lokasi wisata yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Nah, dari keterangan Ketua Umum Panitia saat itu, Eldo Wongkar mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah untuk mempromosikan atau memperkenalkan Desa Wawontulap itu kepada masyarakat umum, yang mana keindahan lokasi pantai tersebut bisa menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Dan diharapkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Wawontulap itu bisa meningkat. Dan kegiatan lomba dayung itu dibuka oleh Ketua Panitia langsung, Ketua Umum Panitia Eldo Wongkar, dan untuk lomba mancing mania pun dibuka oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Elsia Wongkar semua, yang sudah langsung saat itu ikut dalam kegiatan tersebut. Dan Tribuners, untuk lokasi ini sendiri sangat bagus sekali tempatnya, dan diharapkan pengunjung-pengunjung yang akan datang ke sana bisa senang dan bisa ikut mengajak saudara-saudara atau keluarga yang lain dalam wisata, atau misalkan mencari tempat wisata bisa menjadi salah satu tempat kunjungan yang diprioritaskan. Sekian laporan dari saya, rekan Mei. Kembali ke rekan Dia. Silakan kembali ke rekan Dia. Baik, terima kasih rekan Manuel Mamoto melaporkan di Manado. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah
Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. oh gitu ya, Tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin
pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya dari Kalimantan Timur. Borneo FC resmi mengakhiri kerjasama dengan pelatih Fahiri Husaini pada Sabtu 26 Maret 2022 kemarin. Perihal berikutnya kerjasama tersebut perihal berakhirnya kerjasama tersebut disampaikan Borneo FC melalui website resminya dan akun media sosialnya. Bagaimana informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan wartawan Tribun Kaltim, ada rekan Muhammad Ridwan yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silakan dengan informasi Anda. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners dari Kalimantan Timur. Saat ini saya sedang berada di kawasan Gor Segiri, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, terkait dengan hengkangnya atau berakhirnya kerjasama Coach Fahri atau pelatih Borneo FC Fahri Husaini itu telah diumumkan kemarin pada siang hari. Nah, untuk berakhirnya kerjasama ini cukup menghebohkan bagi pecinta sepak bola, terutama di Kalimantan Timur. Mengingat Coach Fahri sendiri baru bergabung dengan Borneo FC pada pertengahan Januari kompetisi Liga 1 2021-2022 ini atau musim ini. Nah, dengan menukangi sudah sebanyak 13 kali pertandingan dengan hasil 5 kali kemenangan, 4 kali imbang dan 4 kali kekalahan. Nah, kabar tersebut ya cukup mengagetkan seperti saya bilang tadi. Dari manajemen pun masih belum memberitahu terkait perihal pastinya mengapa berakhirnya kerjasama antara Borneo FC dengan Coach Fahri Husaini. Saya coba menghubungi langsung, tadi sempat asisten pelatih Borneo FC juga, bahwasanya untuk hal tersebut dia mengakui bahwasanya tidak ada keterkaitan atau dia tidak mengetahui pasti karena dia hanya fokus dengan tugasnya sebagai asisten pelatih. Nah, begitu pula juga dengan rilis atau informasi melalui web resminya terkait berakhirnya kerjasama tidak ada juga disampaikan. Sekian. Baik, terima kasih rekan Muhammad Ridwan untuk laporan Anda dari Kalimantan Timur. Selamat bertugas kembali. Tribuners, kami jeda lagi sejenak, tetaplah di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang,
Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau
saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai. Apa yang dirasakan Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sidoarjo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Fernita? sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran. Ya saya baca itu, tuh kan pernah baca kan. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sibolombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Belakangan ini, fenomena kejar-kejaran speedboat dengan kapal swasta di perairan Nunukan, Kalimantan Utara menjadi sorotan publik. Sejumlah speedboat dengan muatan penumpang dan barang kerap terlihat melaju ke arah sebuah kapal swasta yang sudah bertolak dari pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Bagaimana pantauan situasi di sana sebenarnya? Akan dilaporkan jurnalis Tribun Kaltara. Saat ini kami sudah terhubung dengan rekan Febrianus Felis di sana. Silakan dengan laporan Anda. Baik deh, Tribuners, dapat saya laporkan kembali bahwa belakangan ini memang fenomena kejar-kejaran speedboat dengan kapal swasta terjadi di perairan Nunukan, Kalimantan Utara. Jumlah speedboat dengan muatan penumpang dan barang melaju ke arah sebuah kapal swasta yang sudah bertolak dari pelabuhan Tunon Taka Nunukan. Dan saat dikonfirmasi, PLT Kepala Kantor Kesabandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 4 Nunukan, Cap Sukriyansa mengatakan aksi kejar-kejaran speedboat itu benar terjadi beberapa kali di perairan Nunukan. Namun, bukan penumpang yang ketinggalan kapal, melainkan agen kapal swasta yang menjual tiket melebihi batas ketentuan perjalanan laut daerah tujuan yang berstatus PPKM level 3. Diketahui ada 2 kapal swasta yang seminggu sekali berlabuh di pelabuhan Tunon Taka Nunukan, yakni KM Thalia dan KM Katalia dengan rute Nunukan Parepare. Saat ini status PPKM di Parepare itu level 3, sehingga sesuai ketentuan penumpang tidak boleh melebihi 70% dari kapasitas kapal. Kapasitas kapal kedua kapal swasta itu muatan penumpangnya sebanyak 1.471 orang, sehingga karena PPKM daerah tujuan Parepare itu level 3, sehingga penumpang yang boleh naik di kapal hanya sebanyak 1.029 orang. Menurut Sukriyansa, sebelum keberangkatan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada agen tiket, termasuk operator kapal swasta, kepolisian sektor kawasan pelabuhan, dan Pelindo terkait dengan ketentuan perjalanan laut dengan status PPKM level 3. Lebih lanjut, dia sampaikan dampak dari kejar-kejaran speedboat dengan kapal akan menjadi tanggung jawab juragan speedboat dan operator kapal. Aturannya ada di pasal 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dan juga Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2015 tentang standar keselamatan. Sehingga bila mana itu terjadi lagi, akan menjadi tanggung jawab speedboat atau juragan speedboat yang membawa penumpang mengejar kapal swasta tersebut. Sukri menyampaikan calon penumpang sampai nekat membayar juragan speedboat untuk membawa mereka mendekati kapal yang sedang berlayar. Sehingga kata Sukri, operator kapal swasta harus mengembalikan uang atau refund tiket calon penumpang 100%. Sukri yang juga bertugas di bidang keselamatan berlayar, penjagaan, dan patroli mengaku akan melakukan pengawasan yang ketat terhadap keberangkatan kapal swasta di Nunukan. Bila mana terjadi lagi, pihak KSOP akan melayangkan peringatan tertulis, dan juga sebelumnya mereka juga sudah menghubungi nakoda agar tidak membuka pintu kapal swasta saat sudah bertolak dari dermaga pelabuhan Nunukan. Demikian laporan sementara dari Nunukan, Kalimantan Utara. Felix kembali di studio. Baik, Tribuners, rekan Felix juga sudah melakukan wawancara bersama Kapten Sukriyansyah selaku PLT Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan kelas 4 Nunukan. Berikut liputan lengkapnya. Kita tidak menunggu, karena kalau kita menunggu lagi akan terjadi ramai penumpang, itu lebih berisiko buat kami di lapangan. Jadi secepat mungkin kalau sudah memenuhi persyaratan keselamatannya, jumlah penumpangnya, muatan barangnya sudah oke, kita berangkat. Jadi itu nggak Pak? Apa sedikit kita tulis? Itu semua kapal?
Untuk nunukan Parepare ada 2 kapal kita, kapal Thalia sama Katleda. Pen ini sudah online. Alhamdulillah mereka sudah online, dalam itu penjualan tiketnya mereka sudah online, memang terdata semua. Berarti yang 2 ini masih manual? Masih manual. Tapi tetap check in di Tetap dicek in. Tapi kan KSOP kan pasti juga melakukan pengawasan pemeriksaan ini walaupun online ini. Tetap melakukan pengawasan. Nah, kita kan dikirim ke data manifest dan dikirim semua ke kita juga memberikan laporan mereka sesuai jumlah penumpang yang diambil. Pak, jadi kalau ada apa-apa nanti misalnya kejar-kejaran itu, kalau ada apa-apa jadi tanggung jawab Nakoda itu atau KSOP, Pak? Jadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Kalau kapal menjadi tanggung jawab Nakoda, kalau yang berusaha mengejar itu menggunakan speed menjadi tanggung jawab siapa yang menggunakan speed itu. Oh gitu. Semua mereka bertanggung jawab. Tapi untuk tindakan tegas ada nggak, Pak? Tindakan tegas mungkin kalau untuk Nakoda, kalau memang menaikkan dia, kita akan melakukan tegas. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi COVID-19, kami kembali mengingatkan untuk Anda tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Jangan lupa juga saksikan live update Tribun News esok hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!